Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bermartabat bagi seluruh guru-guru yang hebat. Kembali bersama saya di channel Eva Mustafa, channel edukasi dan inspirasi, di mana pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai penilaian kinerja kepala madrasah yang disingkat dengan PKKM pada tahun 2021, dengan harapan pemaparan ini bisa mengingatkan kembali Bapak dan Ibu sekalian mengenai pengertian, tujuan, manfaat, jenis dan komponen serta prosedur PKKM. Penilaian kinerja kepala madrasah ini didasarkan pada PMA nomor 24 tahun 2018 tentang perubahan atas PMA nomor 58 tahun 2017 tentang kepala madrasah, dan juga SK Dirjen Pendis nomor 111 tahun 2019 tentang petunjuk teknis penilaian kinerja kepala madrasah. Baik Bapak dan Ibu sekalian, penilaian kinerja kepala madrasah atau disingkat dengan PKKM merupakan proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data yang dikerjakan oleh kepala madrasah pada setiap indikator pemenuhan standar. Nah, indikator-indikator tersebut dikembangkan dalam pelaksanaan tugas kepala madrasah dalam 5 unsur utama, yakni yang pertama adalah usaha pengembangan madrasah, yang kedua adalah pelaksanaan tugas manajerial, sedangkan yang ketiga adalah pengembangan kewirausahaan, lalu yang keempat adalah pelaksanaan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan, dan yang terakhir yang kelima adalah hasil kinerja kepala madrasah. Lalu apa tujuan dari PKKM? Tujuan dari PKKM adalah yang pertama, tujuannya menghimpun informasi sebagai dasar untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi kepala madrasah. Tujuan yang keduanya adalah menjaring informasi sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan efektivitas kinerja dan pertimbangan untuk penugasan kepala madrasah. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja kepala madrasah. Kemudian yang keempat, tujuannya adalah menjamin objektivitas pembinaan kepala madrasah melalui sistem pengukuran dan pemetaan kinerja kepala madrasah. Dan yang terakhir, tujuannya adalah menyediakan informasi sebagai dasar dalam sistem peningkatan promosi dan karir kepala madrasah serta bentuk penghargaan lainnya. PKKM ini sangat bermanfaat sekali bagi kepala madrasah dan juga stakeholder lainnya. Apa saja manfaatnya? Yang pertama adalah kepala madrasah dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan berdasarkan hasil nilai kerjanya. Kemudian yang kedua adalah kepala madrasah menjadikan hasil penilaian kinerja sebagai acuan untuk meningkatkan keprofesiannya. Lalu yang ketiga adalah kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi dan atau kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota dapat menggunakan hasil penilaian kinerja kepala madrasah sebagai dasar untuk menghimpun informasi, menentukan kebutuhan peningkatan kompetensi, data profil kinerja kepala madrasah, dan bahan pertimbangan penugasan kepala madrasah sesuai kewenangannya. Kemudian manfaat yang keempat, yayasan atau lembaga penyelenggara pendidikan dapat menggunakan hasil penilaian kinerja kepala madrasah sebagai dasar untuk menghimpun informasi, menentukan kebutuhan peningkatan kompetensi, data profil kinerja kepala madrasah, dan bahan pertimbangan penugasan kepala madrasah di yayasan atau lembaga tersebut. Kemudian manfaat yang kelima, Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah memperoleh data dan pemetaan mutu kinerja kepala madrasah secara nasional. Nah, kemudian PKKM ini memiliki dua jenis. Jenis yang pertama adalah PKKM tahunan
dan yang kedua adalah PKKM 4 tahunan. Nah, komponen PKKM tahunan ini terdiri dari 4 komponen. Yang pertama adalah usaha pengembangan madrasah, yang kedua pelaksanaan tugas manajerial, yang ketiga pengembangan kewirausahaan, yang keempat supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Keempat komponen ini disebut selanjutnya dengan tugas utama, yang mana tugas utama ini dijabarkan kepada unsur utama, dengan jumlah unsur utama dari masing-masing komponen ini berjumlah 25 unsur utama. Lalu unsur utama ini juga dijabarkan ke dalam indikator kinerja yang dari masing-masing jumlah unsur utama ini berjumlah 96 indikator kinerja. Lalu pada jenis yang kedua, yakni pada PKKM 4 tahunan ada 5 komponen. Ini berbeda dengan PKKM tahunan. Ada tambahan 1 komponen dari keempat komponen tadi, yakni 1 usaha pengembangan madrasah, 2 pelaksanaan tugas manajerial, 3 pengembangan kewirausahaan, 4 supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan, dan yang kelima, nah ini adalah tambahan pada PKKM 4 tahunan, yakni hasil kinerja kepala madrasah. Nah, adapun jumlah unsur utamanya dari tugas utama tersebut digambarkan menjadi 29 unsur utama. Bapak dan Ibu sekalian, lalu bagaimana sih pelaksanaan dari PKKM ini? Mari kita perhatikan prosedur pelaksanaan penilaian kinerja kepala madrasah. Berdasarkan dari diagram ini atau gambar ini, ada 3 tahap penilaian kinerja kepala madrasah. Yang pertama adalah persiapan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga adalah pelaporan. Yang akan saya sampaikan adalah tugas kepalanya. Nah, pada tahap persiapan ini, kepala madrasah yang dinilai mempersiapkan data dan kelengkapan yang diperlukan untuk melengkapi bukti yang dibutuhkan oleh tim penilai. Lalu bukti-buktinya itu bukti apa saja? Nah, bukti-bukti ini sudah dijelaskan pada SK Dirjen Pendis nomor 111. Di sini di gambar ini saya tampilkan pada komponen indikator kinerja usaha pengembangan madrasah. Nah, di sini kita bisa melihat ada kolom bukti fisik. Ini dari unsur tugas utama, indikator kinerjanya, lalu data yang diharapkannya apa, dan bukti fisik untuk observasi penilai itu apa saja. Nah, ini adalah bukti-bukti fisik yang harus disiapkan oleh kepala madrasah sebelum pelaksanaan penilaian kinerja kepala madrasah. Pada saat penilaian kinerja kepala madrasah melakukan evaluasi diri. Evaluasi diri ini diisi dengan opsi-opsi penilaiannya berdasarkan dari bukti fisik yang ada pada madrasah kita. Lalu kepala madrasah memaparkan kinerja dan para penilai mencatat dari hasil observasi lalu menentukan nilai kinerja kepala madrasah sesuai dengan observasi pada bukti-bukti yang ada. Lalu kemudian pada tahap yang selanjutnya adalah tahap pelaporan, dan tentunya pelaporan ini dilakukan oleh tim penilai. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan pemaparan ini bermanfaat dan Bapak dan Ibu sekalian bisa sesegera mungkin menyiapkan data-data yang diperlukan. Kalau dirasa video ini bermanfaat, silahkan share ke rekan-rekan yang lain. Dan mohon maaf dari segala kekurangan, tonton terus video-video yang ada di channel Eva Mustafa agar channel ini terus berkembang.
Wabil akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.